Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang jalur SIMA Akademik Gelombang 2 yang ada di UNAN tahun 2023 dan juga SMITS Gelombang 2 khusus untuk sarjana terapan yang ada di ITS tahun 2023. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke guys, langsung aja di sini kita bakal bahas mengenai jalur gelombang 2-nya SIMA Akademik Ujian yang ada di Universitas Andalas dan juga nanti ada SMITS gelombang 2 khusus yang D4 ya. Yang pertama di sini kita bakal bahas dulu mengenai yang SIMA Akademik Ujian gelombang 2 punyanya Universitas Andalas ya. Nah, yang pertama untuk jadwal ujiannya sendiri yaitu pendaftaran 19 sampai 23 Juli, ujiannya 25 Juli, pengumuman kelulusan 27 Juli dan pendaftaran ulang menyusul. Untuk persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki ijazah 2 tahun sebelumnya atau SKL tahun berjalan bagi lulusan SMA atau sederajat yang dilegalisir oleh kepala sekolah ya. Untuk ijazah paket C dalam 2 tahun terakhir dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan umur paling tinggi 25 tahun. Memiliki NISN. Untuk mekanisme SIMA akademik subjalur ujian tulis adalah yang pertama untuk pendaftarannya nanti pengumuman dan informasi pendaftaran PMB bisa diakses di www.unan.ac.id dan pmb.unan.ac.id. Yang kedua, pendaftaran dapat diakses pada laman pmbm.unan.ac.id dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, peserta membeli PIN, memilih prodi dan membayar ID bayar. Yang kedua, membayar ke Bank Mitra Unan melalui berbagai channel yang tersedia. Yang ketiga, melengkapi biodata pada laman pmbm.unan.ac.id dan yang terakhir mencetak kartu ujian. Untuk yang pelaksanaan ujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta mengikuti ujian berbasis komputer secara luring dan mempersiapkan kelengkapan ujian. Berarti nanti teman-teman tesnya offline ya. Yang kedua, peserta diwajibkan sudah mengetahui ruang dan lokasi ujian, peta dan Google Map yang dapat diakses pada pmb.unan.ac.id. Yang ketiga, peserta diimbau tiba di lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dimulai dan petugas akan mengarahkan peserta menuju ruang ujian dan tempat duduk. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan, telepon seluler peserta harus dalam keadaan mati dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Yang kelima, peserta dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian dan untuk memastikan bebas dari alat tersebut, maka petugas akan melakukan pengecekan dalam metal detektor. Jadi jangan macam-macam ya teman-teman ya. Yang keenam, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas di atas meja. Yang ketujuh, peserta mendengarkan tata tertib yang dibacakan oleh panitia dan menyiapkan dokumen atau identitas yang akan diperiksa pengawas. Yang kedelapan, peserta mengisi daftar hadir. Yang kesembilan, sebelum ujian dimulai akan ada tutorial terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Yang kesepuluh, setelah tutorial, peserta akan menerima token ujian untuk melakukan ujian yang sesungguhnya. Yang kesebelas, pengawas akan mempersilahkan para peserta ke toilet bagi yang membutuhkan sebelum dimulai ujian. Yang ke-12, ujian dimulai dengan memasukkan nomor peserta dan token. 13. Sebelum ujian berakhir, pengawas akan memberikan peringatan waktu. 14. Setelah ujian selesai, peserta tetap duduk menunggu dipersilakan keluar. Terus yang tak kalah pentingnya adalah sistem seleksinya. Yang pertama untuk bobotnya yaitu nanti ada tes TPS dan juga TKA. TPS bobotnya 40%, TKA 60%. Jadi lebih besar TKA. Tapi jangan memandang sebelah mata untuk yang TPS ya, karena 40% itu juga berharga ya teman-teman ya. Untuk sistem penilaiannya nanti benar plus 2, salah minus 1, nggak dijawab alias kosong 0. Jadi kalau teman-teman nggak bisa jawab, mending dikosongin aja ya, karena nanti kalau salah nilainya minus ya. Yang ketiga, perengkingan peserta berdasarkan total nilai dari TPS dan TKA untuk prodi pilihan pertama sesuai dengan jumlah daya tampung. Peserta dengan ranking yang tidak masuk dalam batas jumlah daya tampung pada prodi pada pilihan pertama akan berkompetisi pada prodi di pilihan kedua. Penentuan kelulusan dan penetapan penerimaan mahasiswa. Yang pertama, dekan menentukan kelulusan peserta berdasarkan perengkingan sesuai dengan daya tampung prodi. Yang kedua, rektor menetapkan peserta yang diterima atas usulan dekan ya. Terus kemudian hasil pengumumannya nanti akan dikasih tahu lewat hasil.pmb.unan.ac.id. Nah, terus kemudian yang terakhir ada masa sanggah. Masa sanggah ini nanti bisa disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman kelulusan melalui email sanggah
@unan.ac.id dengan melampirkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut yang ITS ya guys ya. Nah, yang ITS. ITS ini masih dibuka ya guys untuk mandiri umum D4 atau sarjana terapan gelombang 2 ya. Untuk persyaratannya sama kayak yang gelombang 1, tapi di sini aku coba akan bacakan lagi ya. Yaitu nanti teman-teman maksimal bisa milih 2 prodi ya sesuai dengan yang ada di sini. Tapi khusus untuk fakultas vokasi atau sarjana terapan ya. Terus ini ada keketatannya, nanti teman-teman bisa lihat aja. Terus ketentuannya juga udah ada. Nanti teman-teman yang bisa daftar adalah lulusan 3 tahun terakhir. Nanti teman-teman harus mengikuti ujian TKA SMITS ya. TKA SMITS itu nanti terdiri dari 2 macam tes. Nanti bakal aku kasih tahu ya untuk materinya setelah yang satu ini ya. Nah, di sini itu udah ada fakultasnya ya. Ini fakultas dulu dan ini untuk materinya, yaitu ada TPA dan TKB Saintek ya untuk materinya ya. TPA berarti tes potensi akademik, TKB berarti tes potensi bidang, tes kompetensi bidang ya. Seperti itu. Nah, terus untuk biaya pendaftarannya nanti adalah sebesar 250.000, tapi juga harus bayar biaya tesnya yaitu sebesar 200.000. Jadi kalau di totalnya adalah 450.000. Tata cara mendaftarnya teman-teman bisa langsung cek aja di video aku yang ada di atas itu ya, di pojok kanan atas ya. Itu udah ada tata cara mendaftarnya. Terus kemudian untuk biaya pendidikannya nanti teman-teman akan dikenakan SPP, SPI dan SPA ya. Bisa dilihat aja di sini sesuai dengan prodinya. Beasiswa bisa dibaca sendiri. Terus untuk jadwal pentingnya gelombang 2 ini untuk pendaftarannya 14 sampai 23 Juli, ujian online-nya 27 Juli, terus pengumuman hasil 29 Juli dan daftar ulang diumumkan di kemudian hari. Nah, jadi buat teman-teman untuk ujiannya ini adalah online ya, materinya TPA dan TKB seperti itu. Semuanya Saintek ya. Di sini udah ada tambahan, peserta mendapatkan sesi ujian secara otomatis dari sistemnya. Khusus pendaftar gelombang 2 yang sudah memiliki TKA sebelumnya, bisa memilih menggunakan TKA sebelumnya sehingga tidak dijadwalkan ujian ya. Jadi TKA ini merangkap 2 ya, kan namanya TKA SMITS, berarti ujian TKA itu udah isinya TPA dan juga TKB. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah punya nilainya di gelombang 1 nggak usah tes lagi kayak gitu guys. Nah, oke kayak gitu aja guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja nanya ke WhatsApp yang tertera di sini ya. Ini udah ada WhatsApp-nya untuk infonya di sini, untuk kendala di sini. Nah, seperti itu guys. Nah, sekian aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku. Dan bunyi notifikasinya juga supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa di next video ya. Bye-bye.